tausiah atau hikmah nuzulul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Rudian. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akramana bi Ramadan wa tazkiyatun nafs. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu alim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita kepada Allah yang tiada terhingga. Oleh karena malam ini dapat kita hadir bersama melaksanakan salat Isya, melaksanakan salat tarawih, dan semoga saja Allah memberikan maunah pertolongan kepada kita supaya bisa mampu melaksanakan salat witir berjamaah pula. Salam dan salam kita tujukan kepada Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa saya sampaikan berbahagia kita? Karena siapa saja yang mampu melaksanakan amalan Ramadan, utamanya malam ini, malam ke-19 Ramadan, di dalam kitab Turatun Nasihin, walaupun ini sedikit lemah, tapi bisa dijadikan fadilah amal. Apa nama? Wa fi lailatul tasi'ah asyara yarfa'u darajatullah fil firdaus. Siapa yang mampu melaksanakan salat tarawih pada malam ke-19 karena Allah, maka akan diangkat derajatnya di surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus. Janji Nabi Rasul. Yang kedua apa janjinya? Man qama ma'al imam hatta yansharif kutibaul qiyamu lailatin. Ini mas sambayang tarawih siola imam lambi capu ina sa capu sulit mo witir. Baik kita tarawih 8 maupun 20, mau itu witir Sulaiman, kita tidak mendapatkan pahala bersolat semalam suntuk. Berjanji itu Rasul. Yang ketiga, apa janjinya? Apa saja janji Rasul yang selalu kita dengarkan selama ini. Yang ketiga, apa nama? Man shalla raka'ataini ba'da isya, ini sama yang sunnah ba'da isya 2 rakaat sebelum tarawih, rapatoi masambaya semalam suntuk. Jadi rugi itu turun dengan bapak mah mapuro dari masambani saya, anda mampak dia ada 2 rakaat rugi tak. Dan dia bicara Ustaz pendapat dia kurang masambaya tarawih, boleh setelah itu tidak ada masalah. Ya boleh. Nah sekarang
termasuk di pengar rametoi apa ancaman Nabi selama kita bulan Ramadan. Apa ancaman Nabi? Saya rasa di Pahandasan nih Bapak Ibu sekalian, sementara paus itu Ustaz penceramah nawamet itu sama puasa sangka tambahi sangka pemarang betul nawa nabita saumuka yutaibu jismin, puasamu itu bisa jadi hanya membuat lelah, membuat loyo kita punya tubuh, tidak ada pahala yang kita dapat. Luar biasa tuh Bapak ya. Mau ya Dek dimulai ya. Jadi nawa nabita waktu Nabi bisa yang hadis ya. Dua sahabat cek cila-cila begitu ya Rasul. Bekamatun dari puasa ya. Sampai tarawih masulak kau tahu. Sia-sia ini. Apa nama kita? Mau cari tangan mau mati. Nama Nabi tak sahabat. Mau cari tangan mau mati. Bantulah Isra Mi'raj. Medisan itu dapat roy Allah Taala. Saya rasa roy ini berani sama dia. Roy ini berani dia. Dia telah cililana. Dia nagantung alawena jon turunnya lain yang dia si mata naratu nganganna. Dia naratu arena. Anda itu tidak terjadi, tapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa peristiwa Naita Rasulullah SAW yang tidak bisa membela umatnya. Sampaikan dulu semua ibadah bisa kita dibela Nabi, tapi ada satu ibadah yang tidak bisa Nabi campur tangan. Apa menurut sahabat? Apa itu ya Rasulullah? Nawa Batuna dibangkitkan mau seluruh manusia. Mana melambe kalau pada masyar mai ini membeso wayu lawan Nabi. Banyak yang menarik saya punya jubah, banyak yang menarik saya punya gamis. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, syafi'ni, oh Rasul, dengan atur syafaatmu, tolong mengabar semata campur malaikat atau pada tolong pada masyar. Karena Nabi melihat umatnya dicampur, nakir di mana Nabi tak ingin berdoa. Apa? Anda pemisuk kata-kata Nabi tak berdoa, tak bawa apa nama malaikat. Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Wahai Rasul, orang yang kami campur ini adalah orang yang memusuhi Ramadan. Bahaya. Dia balaka tomakeleang Ramadan, musuhnya Ramadan banyak nama Rasulullah. Jadi apa Nabi kita? Hati-hati dari Pak Bario hadis yang pernah saya sampaikan mendatang potongan. Jadi dia apa dia tuh wita tamu lepas dikit medisan itu bertolong gara-gara dicampur oleh malaikat. Jadi sahabat ya Rasulullah inaili tinu ummamu mapuasa wangi masulak kawangi cek campur dua pada malaikat ambil dori pada masyarakat apa meminta. Yang pertama alladzina yasumunahum wa lam yusalli, yaitu orang-orang yang berpuasa ibu tapi tidak salat. Dia tuh mau puasa rajin tapi ada masalah dia menuduh musuhnya apa? Musuhnya Ramadan. Dan inilah orang yang tidak akan pernah dibela oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak akan dibela. Yang kedua, lupa masih gini. Yang kedua, walladzina yatasahharuna wa lam yusalli subha. Banyak orang rajin bangun makan sahur tapi anda sampai subuh. Apa namanya sampai subuh? Karena dia makan sahur jam 2 malam, dia makan sahur jam 3 malam. Kalau ibu bukan makan sahur, kalau itu makan malam. Yang dimaksud sahur kata Rasulullah sahara akhara, diakhirkan, ditehe subuh jam 5 kurang 5 subuh ditehe. Jadi malam kemana ibu?
Masih untuk mandi mau 4:30. Makan kita 4:30. Apa jangan lupa waktu 20 menit ke depan. Kapan mau mandi tahu ibu jam 2 wongi, jam 3 wongi, insya Allah mau burut yung mandi mati di situ mati dogongan. Anda minggu Cocok. Mana itu dan diperhatikan? Isu-isu kamu bisa ngapa minta Anda basuh terlambat gara-gara mati untuk kurang mandi sahur. Yang dulu itu ya bapak-bapak parokok urusan ya bapak parokok itu kurang makan sahur parokok makan terminal sahur rokok merokok mata rahim masih ini kok masa kayak minyak utara rahim pakai rokok mania mau waktu mau kosong baru karena Allah Ta'ala selesai dia kurang merusak parokok itu tapi kok mau habis Allahu Akbar musar dua ya batal gitu anda mau tuh jadi masa kayak tarik pakai desa rokok tak mana tahu pasti itu yang dicontohkan Rasul tidak merokok dia tak merokok tapi dia selalu menghadirkan satu. Yang ketiga ayat mulia akan ada dikatanya dengan seluruh Quran. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, alladzina ya'lamuna anna al-Qur'ana unzila fi syahri Ramadan fala yaqra'unahu. Banyak orang yang tahu bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan tapi tidak pernah membaca. Dia itu adalah toh Ramadan ibu macam alasan dari Rasulullah. Jadi pembaca itu Quran mau 10 bisa ayat memang bisa ayat yang penting membaca itu setiap bumi ya tiap cara anak mau turun di kacamata tentang Quran baca nih Al-Fatihah baca ayat kursi kul anu niapal baca ini sama saja kita sudah membaca dan menghatam sepertiga Al-Quran di penerasi itu dia begitu 5 ayat 5 kasasan jadi nama minta antum uridu an ta'zimun nafsak. Apabila kalian ingin dimuliakan dirimu, Allah ingin memuliakan dirimu, kata Nabi kita, fatakrimul Quran, maka muliakanlah Al-Quran. Ingin memuliakan Al-Quran ibu. Pemahaman kita di Kristo mungkin ini ulangi. Mengapa Jibril anak penggawa ini malaikat? Karena Jibril dialah yang mengantar Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyata nasi itu Mikail, Israel, penjaga jauh nyantai. Anak buah yang oleh Jibril. Mulia Jibril gara-gara bersentuhan dengan Al-Quran. Mulia Nabi kita Muhammad SAW mulia disebut Sayyidul Nabi, Sayyidul Rasul, punggawa Nabi. Mengapa? Karena dia bersentuhan langsung dengan Al-Quran. Mengapa Makkah, mengapa Madinah, hingga dia mulia disebut dengan As-Syarifain, kota yang mulia, karena Madinah dan Makkah tempat turunnya Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut Sayyidul Syuhur, punggawa bulan? Karena Ramadan tempatnya turun Al-Quran. Mengapa malam Lailatul Qadar mulia dibandingkan malam pertama dan malam terakhir? Karena Lailatul Qadar tempatnya malam itu turun Al-Quran. Nah sekarang mau ambil itu mulia orang kita di Wina, si mata bersentuhan tahu dengan Al-Quran. Dia di dalam di Al-Quran doa Allah warhamna bil Quran dan seterusnya. Dia penghabisannya wajalhu lana hujjatan rabbil alamin. Dia tidak sebagai hujjah ibu, sebagai hujjah yang sampaikan dengan ibu soal bapak-bapak ya. 6.236 ayat Al-Quran. Ayat inna tu ita diu ayat adalah tahu
Pak harus tuh dia mendarat tayo. Mesa rumah tahu. Wajib itu membaca Qur'anmu, ma'ala tu tak bisa ayat, inatuk dalammu. Ya. Inatuk dalam ya. Inatuk dalam Al-Qur'annya. Ya. 4 sahabat itu, sahabat Nabi, mereka ini semua penghafal Quran, hafal dia, anak kita. Tetapi masing-masing sahabat punya satu ayat sebagai andalan. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, apa andalannya? Apa andalannya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, surah Al-Baqarah. Mengapa dia menalau? Abu Bakar adalah orang yang tidak ada samanya di dunia. Nasumbangkan nasani hingga nana barang-barang 100%. Wa atuz zakah. Dia malah diikuti, tapi ikutnya sepertiga. Jadi malah ikut Abu Bakar, ikut saja sepertiganya. Yang penting raja tahu bersedekah. Kenapa mulia Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menghafal Quran, tapi dia biasa ayat narang ke sana. Dia tahu kenapa yang hujjah. Apa itu? Innani anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Mengapa dia dengar ayat? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ia mau kawan yang genggen. Sama yang genggen, ada orang kala sahabat yang genggen. Papa dia tahu, mau setan merak itu yang melandui. Jin pun yang tidak kelihatan takut kalau Umar lewat. Dia dinalai. Mengapa dia dinalai? Karena dia dulu kafir, dia dulu nakal, tapi ada kata-kata di situ. Fa'budni, beribadahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ia itu tidak nawajai anak-anak Hafsah sehingga disuai mata Umar gara-gara ayat itu. Utsman bin Affan, apa itu Utsman bin Affan? Penghafal Quran, tapi mesa di ayat pangumpu amannya mapecing. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Al-Ma'un surah Al-Ma'un ar-Aita. Mengapa dia nalai Utsman bin Affan? Ya. Karena dia sangat marah ketika ada orang di sekitarnya tidak makan. Banyak orang melarang, makanya di sini dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang melarang untuk memberi makan fakir miskin. Sehingga ibu lam militeri yang pernah haji dan umrah, pohon kurmanya Utsman bin Affan sampai sekarang masih hidup dan masih disumbangkan ke seluruh negara termasuk Indonesia. Tidak kurang dari 40 ton datang ke Indonesia kurmanya Utsman bin Affan. Pertanyaannya, ya berarti itu orang anu, dia tidak boleh ada di surga, enggak ada Jakarta. Luar biasa itu Utsman, disumbangkan sampai sekarang. 4. Ali bin Abi Thalib. Kenapa mulia Ali bin Abi Thalib? Sahabat yang pertama khatam Quran, penghafal Quran adalah Ali bin Abi Thalib. Ada berapa kali? Dia pertama menghafal, nyata Abu Bakar. Tetapi apa nala ayat? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum. Ya ayat. Apa ayat nala? Karena Ali bin Abi Thalib adalah pejuang jihad fi sabilillah, bukan karena hartanya, tetapi karena jiwanya pun, sehingga beliau syahid di tangan orang-orang Quraisy. Ya jadi Bapak ya. Jangan momen itu mulia itu garang oleh Quran. Yang nama saya iya Ustaz. Apa teo ayat itu alami? Ya to ya aku. Masa ini dia lupa di mengkoso upaya ribu jauh deh. Apa? Surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu sinatahum inda kulli masjidin. Kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak cucu Adam, pakai pakaian yang terbaik setiap kamu masuk masjidnya. Anda Pak Rumi taman masjid di mana pun pasti saya pakainya. Pakai gamis, pakai apa sana ini? Pakai rompi supaya membedakan. Ustaz suruhnya tahu. Ya, untuk membedakan ciri khas. Ya itu dia. Saya tidak akan pernah masuk masjid kalau tidak pakai yang terbaik. Nah,
baju jas riwayat tak bapak pakai yang terbaik, harus mau pakai memang ayuman, harus dipakai. Gua rasa di tonton gua tak, mulai beta ayuman dulu, meja sih boleh. Mengapa? Apakah raya hari Jumat? Apakah raya hari Jumat? Nah sekarang ama inna ko ita pak itu turun dilarang bisa ayat di Quran, pakai sana bagi, pak pemilih tu minta bisa ayat. Iya tu minta dibayar dunia. Mau mati tu ini, karena tu baca Quran baca Quran selama lemahnya, kan di sebelah kanan dia, sangka tak mau mati tahu jadi kubur, sangka sebelah kanan, puasa sebelah kiri, salam di kepala kita, di kaki kita semua perbuatan sunnah. Siapa di atas kita adalah bacaan Al-Quran. Huruf-huruf itu akan menjadi lampu Bapak Ibu di kubur kita, akan menerangi kita. Jadi nanawa malaikat rahmah, setelah itu mungkar nakir jatuh malaikat rahmah. Weh Muhammad Rudian, waktu motor ini membaca Al-Quran, membaca surah apa modalkan, surah Al-Arab ayat sana apa 31 apa tong dia. Jadi ibu Pak itu tak surahnya saya surah. Iya tuh tak bayari jawaban nanti mau membantu leman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Terakhir saya sampaikan itu, terakhir yang saya sampaikan adalah dalam bawang untuk mengitai petunjuk yang terbaik. Anda mulia. Inna hadzal Qur'an yahdi, sesungguhnya inilah Al-Quran yang paling melurus untuk mengurusi seluruh kebutuhan kita selama kita hidup di dunia. Mau Quran betul-betul dulu sekalian dalam Quran. Tetapi mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, medisan itu dari bapak-bapak yang baik nalayan anak dulu mengaji. Dan boleh nalayan anak dulu mengaji. Tapano anak iyo bapak dan bisa mengaji. Iyo amak dan bisa mengaji. Jadi apa dengan ibu yang anak tae mau dibantu lagi. Tapano mama ini iyo bapak-bapak dulu ay. Iyo mama bapak dulu. Kapan kita tidak bisa mengajarkan anak kita mengaji, maka pertanggungjawabannya akan Allah datang memang. Jadi mohon dituliskan kita dulu Bapak, rajin kita membawa anak-anak kita kepada imam guru-guru ngaji untuk mendapatkan amanah sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Yang kedua yang terakhir, Anda yang goyang ibu, Anda dan dia Quran goyang. Saya tidak yakin pasti semua rumah ada Quran di rumahnya. Tapi dia menuntut di Quran lawak-lawakan. Dan tuh mamai di karamusna. Pemapai Anda le Quran itu kagak. Si mata HP bukan mendo HP mati beta penilapas minggu ya bu rata-rata 3 jam juga lah makan otomatis. Tetapi mengayo coba-coba mana si tangan sapiri sih boleh minat tu. Tidak ada hidayah kalau menguatkan iman, menghidup Al-Quran dalam kehidupan nyata. Anda kita terus nabi Muhammad SAW kalau kita membelakangi Al-Quran Al-Karim. Semoga apa yang saya sampaikan ada pada kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.